Berpagi anak. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta tolong satu untuk memandu doa. Silakan. Baik, kalau sebelum mulai belajar, baiknya kita berdoa kepada saudara. Doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil wa bil Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, selanjutnya Bapak akan mengecek presensi yang nanti kita lihat. Baik, Pak Amri, Hadir, Pak. kaki saya, Hadir, Pak. kaki Azhar, Hadir, Pak. ambil ayat, Hadir, Pak. aku Fatah, Hadir, Pak. Ali Abi, adalah Enrahan, Hadir, Pak. Kak ayat jadi. Hadir, Pak. Baik, semuanya hadir. Alhamdulillah, tidak ada yang sakit, tidak ada yang sih. Baik, anak-anak, kita mulai pembelajarannya ya. Kemarin kita sudah membahas tentang Daulah Umayyah, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Sekarang kita masuk ke bab 5, yakni mengapresiasi peradaban Daulah Utsmani. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah mendengar belum tentang Daulah Utsmani? Belum. Nah, sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, langkah-langkah kedepannya kita akan belajar seperti apa, melakukan pembelajaran dan metode seperti apa. Yang pertama, mengidentifikasi sejarah berdirinya Daulah Utsmani dan tokoh-tokoh pada masa kejayaannya, serta menjelaskan peran dan kontribusi tokohnya secara utuh. Jadi nanti Bapak akan menerangkan sejarah berdiri Daulah Utsmani, kemudian menerangkan pada masa kejayaan. Nah, saya minta anak-anak untuk mendengarkan dan menulis apa yang Bapak katakan. Kemudian selanjutnya kita akan menganalisis kontribusi tokoh masa kejayaan Daulah Utsmani yang diteliti kelompoknya. Nanti kita akan ada sesi diskusi dan kemudian menilai pengaruhnya terhadap perkembangan peradaban Islam. Selanjutnya kita akan menyusun dan menyajikan hasil kerja kelompok kita. Jadi nanti setelah diskusi kalian akan mempresentasikan ke depan. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian yang terakhir menunjukkan sikap kerjasama gotong royong dan menghargai pendapat teman selama diskusi kelompok dan presentasi kelompok. Oke, baik, kita masuk. Sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Nah, dulu suku Kai merupakan nenek moyangnya Daulah Utsmani yang selamat dan melarikan diri daripada saat Genghis Khan dan pasukannya melakukan penyerangan di bawah kepemimpinan Sulaiman. Suku Kai ini tersebut melakukan perjalanan ke Transylvania, selanjutnya ke Kurdistan dan Azerbaijan atau Asia Kecil. Dari sana mereka menetap dan memulai kehidupan baru. Bapak akan menampilkan video, jadi setelah video nanti Bapak juga akan menerangkan tentang Daulah Utsmani. Sebelumnya siapkan alat tulis ya dan buku tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang penting. Tidak ada satu dari manusia mimpi ini menjadi nyata dan mereka adalah sebuah dinasti yang sangat besar dan sangat kuat di Anatolia saat itu. Kata Ottoman atau Turki Utsmani sendiri berasal dari nama pemilihan yaitu Osman Gazi. Ia adalah pemimpin pertama yang bermimpi untuk membuat dinasti Turki Utsmani dan membawa ajaran agama Islam serta menegakkan keadilan di seluruh dunia. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah Turki Utsmani dari awal mula masa kebangkitan hingga berakhir dan dihapusnya dinasti Turki Utsmani dari muka bumi ini. Selamat menonton. Sejarah Turki Utsmani berasal dari Osman Gazi, pemimpin dinasti Turki Utsmani pertama pada tahun 1299. Dia adalah pemimpin bangsa Turki di Anatolia yang kemudian mendirikan pemerintahan resmi dan memberikan identitas Turki Utsmani kepada bangsa Turki. Osman Gazi dan anaknya mulai menguasai wilayah istirahatnya dan memperluas kekuasaannya sampai ke bagian barat wilayah Prusa dan akhirnya menguasai kota Prusa pada tahun 1326. Berusaha menjadi pusat pemerintahan dinasti Turki Utsmani. Di saat yang sama, Romawi kehilangan kontrolnya terhadap tanah Anatolia di bagian barat laut. Turki Utsmani melanjutkan ekspansinya dengan melakukan wilayah-wilayah penting seperti Thessalonika milik bangsa Venesia pada tahun 1347. Kemudian pada tahun 1389 mereka berhasil menemukan Kosovo yang kemudian berefek menghentikan kekuasaan bangsa Siberia di wilayah tersebut. Hal itu membuat Turki Utsmani Nah, kita masuk ke
pertama, pemimpin Daulat Utsmani yang pertama. Pada 1299 Masehi terjadi penyerangan yang dilakukan pasukan Mongol dipimpin Genghis Khan. Namun dapat digagalkan oleh Utsman dan tidak lama kemudian Sultan Alauddin I meninggal. Keadaan tersebut membuat Utsman disertai dukungan rakyatnya menyatakan diri sebagai pemimpin penuh hingga lahir kerajaan Utsmani. Jadi Utsman I ini yang mendirikan kerajaan Utsmani atau Daulat Utsmaniyah pada tanggal 27 Juli 1299 Masehi dengan Pulau Misar sebagai ibu kotanya. Utsman I, beliau ini memiliki sifat pemberani, adil, bijaksana, serta ikhlas sehingga menjadi kebanggaan bagi masyarakat dan pengikutnya. Makanya kenapa saat Utsman I melahirkan kerajaan Utsmani, banyak rakyat yang mendukung. Dia membangun kesatuan suku Turki atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala sehingga diberi julukan Al-Ghozi, Satria. Makanya Utsman I disebut Utsman Ghozi. Beliau berhasil memperluas batas negara Turki hingga Kekaisaran Bizantium. Salah satu keberhasilan beliau adalah mampu membebaskan Bursa, salah satu kota di tepi laut Marmara. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya, Orkan. Nah, Orkan berkuasa meneruskan posisi ayahnya, yakni Utsman I. Salah satu upayanya selama menjabat adalah menjadikan Bursa sebagai ibu kota kerajaan yang tadinya berada di Uranisar. Kemudian Utsman mengangkat adik yang lalu menjadi perdana menteri. Selain itu, Orkan juga membentuk Iktisariya, yaitu sejenis tentara khusus, sehingga mampu menggabungkan daerah-daerah Turki. Kemudian wilayah Daulat Utsmani menjadi luas. Dilanjutkan Murad I. Nah, Murad I ini adalah anak kedua dari Orkan. Sepeninggal Orkan, tampuk kekuasaan tidak kepada putra keduanya, yaitu Murad I. Beliau merupakan seorang pemimpin yang memiliki sifat berani, mujahid, dermawan, serta rajin beribadah. Pada masa itu Daulat Utsmaniyah wilayahnya bertambah luas hingga di Asia Kecil dan Eropa. Bahkan Adrianopol diubah jadi Adrian, berhasil ditaklukkan dan dijadikan ibu kota baru. Jadi Daulat Utsmaniyah ini ibu kotanya itu berpindah-pindah, tidak hanya di satu tempat. Sehingga kenapa Daulat Utsmaniyah terus berkembang, memperluas wilayah kekuasaan mereka. Perluasan wilayah kekuasaannya terus meluas hingga bagian utara Yunani, sehingga membuat para rajanya cemas dan melakukan penyerangan dengan mengusir umat Islam dari Eropa. Namun, upaya tersebut berhasil dikalahkan pasukan Murad I. Beliau meninggal sebagai syuhada pada pertengahan bulan Syaban tahun 791 Hijriah dan tahun kekuasaannya diberi kepada putranya yakni Bayezid I. Kita lanjutkan nonton video. Itu dalam rangka menghentikan ekspansi bangsa Turki di Eropa, terjadi peperangan Nikopolis pada tahun 1396. Namun, Turki Utsmani berhasil memenangkan perang besar itu. Peperangan itu dikenal sebagai perang salib terbesar dan terakhir di abad pertengahan. Hal itu terjadi karena jasa Sultan Bayezid yang berhasil membangun wilayah Turki Utsmani menjadi 2 kali lebih besar di antara tahun 1389 dan 1402. Ia pun diberi julukan sebagai Sultan Bayezid atau Sultan Bayezid Sang Ketiga. Sayang sekali, Sultan Bayezid belum bisa menyatukan wilayah dinasti Turki Utsmani secara keseluruhan karena belum menguasai kota Konstantinopel. Beberapa masa kemudian terjadi peperangan angkara antara Sultan Bayezid dan Sultan Timur. Namun, Sultan Bayezid kalah perang dan ditawan oleh Sultan Timur. Hal ini kemudian memicu perang saudara pertama dan satu-satunya dalam sejarah Turki Utsmani di kurun waktu 600 tahun terakhir. Hal ini terjadi karena Sebelum Bapak lanjut, tolong ya teman-temannya yang belum memperhatikan bisa memperhatikan saat video. setelah perang tersebut, anak Sultan Bayezid kembali tahta dinasti Turki Utsmani. Kemudian, kerajaan pada waktu itu berhasil diledakkan dan dibangkit. Kita lanjut ke Sultan Bayezid I. Sultan Bayezid I yang memiliki sifat sangat berani, pintar, baik hati serta senantiasa semangat melakukan penguasaan wilayah kekuasaan. Dalam waktu setahun, Sultan Bayezid ini berhasil menguasai wilayah-wilayah Kristen Anatolia sehingga dia diberi gelar Yildirim Bayezid yang berarti kalau dalam video tadi sangat ya. Semangat dan upaya beliau menjadikan paus-paus cemas dan melakukan penyerangan terhadap pasukan Bayezid sehingga terjadilah perang salib I. Nah, melihat keberhasilan yang luar biasa, timbul keinginan Bayezid I untuk menaklukkan Konstantinopel. Namun, keinginan tersebut diurunkan karena dia menghadapi Sultan Timur, seperti yang dijelaskan di video tadi, yaitu penguasa Islam Sunni keturunan Mongol Turki. Dan Sultan Timur tadi mengalahkan Bayezid I. Perselisihan antara kedua petinggi tersebut dipicu yang pertama, adanya desakan beberapa pemimpin di daerah Irak. Kemudian yang kedua, adanya provokasi beberapa kerajaan Kristen untuk menyerang Bayezid. Ketiga, adanya kesamaan motivasi untuk melakukan perluasan wilayah. Kemudian kita masuk ke masa kebangkitan dan kejayaan Daulat Utsmaniyah. Pasca kekalahan melawan Sultan Timur, Daulat Utsmaniyah sempat terpecah karena adu domba sehingga terjadi perebutan kekuasaan di antara anak keturunan Bayezid.
Nah, namun Muhammad I, putra bungsu Sultan Bayezid, berhasil mempersatukan kembali saudara-saudaranya dan menjadikan Daulah Utsmaniyah bangkit lagi dan berjaya melampaui kejayaan pada masa sebelumnya. Adapun berikut para khalifah atau sultan-sultan pada masa kebangkitan kembalinya Daulah Utsmaniyah. Ada Muhammad I, Murad II, Muhammad II, Bayezid II, Salim I, dan Sulaiman I. Itu pada masa kejayaan. Kita belum masuk ke masa kemunduran. Ya, tadi berikan video sejarah Daulah Utsmaniyah sampai di masa jaya. Jadi kita masuk sesi diskusi ya, anak-anak. Tolong buat 4 kelompok ya, masing-masing kelompok 2 orang. Silakan dipilih temannya. Dan setelah memilih kelompoknya bisa. Oke, apakah dari kertas dan video? Jadi dulunya kursinya di bawah apa? Ya, di bawah. Apakah kita terserah gimana? Terserah. Oke, kejauhan, kelompok kejauhan. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah kalian memilih masing-masing satu kelompok memilih satu kelompok pada masa kejayaan Daulah Utsmaniyah. Ada Muhammad I, Murad II, Muhammad II, Bayezid II, Salim I, dan Sulaiman I. Terserah kalian mau pilih yang mana. Tapi nggak boleh sama ya tokohnya. Yang pertama kalian menulis ringkasan tentang tokoh tersebut. Terus timeline masa pemerintahan tokoh tersebut. Jadi misal Muhammad I, ringkasan tokoh tersebut apa? Kemudian karena dia menjabat. Terus yang terakhir, nilai-nilai apa saja, nilai-nilai keteladanan apa saja yang bisa diterapkan pada masa sekarang, pada masa modern ini. Oke, baik, sesi diskusi dimulai. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Boleh lagi ya? Oke, baik anak-anak, waktu sudah habis. Diskusinya sudah selesai. Semua sudah selesai? Oke, kita mulai sesi presentasi ya. Mulai dari kelompok Muhammad I. Kelompok Muhammad I boleh memperhatikan hasil diskusinya. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Sultan Muhammad I. Di sini Sultan Muhammad I itu menjabat dari tahun 811 sampai 824 Hijriah atau 1403 sampai 1421 Masehi. Sultan Muhammad I adalah sultan yang berhasil mempersatukan kembali Daulah Utsmaniyah setelah masa perebutan kekuasaan pasca kekalahan Bayezid I dari Sultan Timur Lain. Dikenal sebagai pemimpin diplomatis, bijaksana, dan mampu membalikan stabilitas politik serta menyatukan wilayah-wilayah yang terpecah dari pemerintahannya. Mengembalikan stabilitas politik serta menyatukan wilayah-wilayah yang terpecah. Pemerintahan yang merupakan fondasi bagi kebangkitan Daulah Utsmaniyah. Nah, nilai keteladanan adalah 1. Kepemimpinan yang bijaksana, mampu mempersatukan kelompok-kelompok yang berselisih. 2. Diplomatis dan anti konflik, mengutamakan perdamaian dari perang. 3. Kesabaran dan kegigihan, membangun kembali negara dari kehancuran. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai Sultan Muhammad I. Nah, ya, Muhammad I. Setelah berkuasa, tadi Sultan Muhammad I mulai menyusun kekuatan melalui strategi menjalin hubungan diplomatik dengan penguasa Byzantium dan Persia. Hal ini bertujuan agar kedua negara tersebut tidak mengganggu keadaan dalam negeri Daulah Utsmaniyah yang sedang menyatukan kembali negaranya yang terpecah dan mengembalikan beberapa negara bagian yang dahulu dimerdekakan oleh Sultan Timur. Strategi ini berhasil dan mampu mengembalikan citra dan kebangkitan Daulah Utsmaniyah. Sultan Muhammad I merupakan khalifah yang sangat mencintai ibu kota, sehingga memindahkan ibu kota dari Adrianople ke Busro sebagai kota para fuqaha. Pada usianya yang 43 tahun,
Sultan Muhammad I wafat dan digantikan oleh putranya, yakni Murad II yang akan dipresentasikan oleh kelompok selanjutnya. Sebelumnya kita beri aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Baik teman-teman, dari kelompok kita akan menjelaskan tentang Murad II. Di sini Murad II ini merupakan sultan yang fokus pada penguatan wilayah dan pertahanan, berhasil memperluas wilayah ke Balkan, Albania dan Asia Kecil, serta memenangkan beberapa pertempuran penting termasuk melawan pasukan Salib. Pemerintahannya mempersiapkan kejayaan besar yang telah dicapai putranya Muhammad Al-Fatih. Beliau ini memiliki 3 sifat, yaitu tanggung jawab dan komitmen. Yakni kembali memimpin ketika negaranya membutuhkan. Lalu kerendahan hati, tidak memaksakan diri berkuasa ketika putranya layak menggantikan. Lalu yang ketiga, strategi dan disiplin, mampu memperhatikan stabilitas wilayah. Ya. Kasih kelompok 2. Itu sebenarnya masih ada kurang ya? Tanggalnya belum ada ya? Iya, Pak. Jadi Murad II ini pejabat selama dari 1421 Masehi sampai 1491 Masehi. Sultan Murad II ini melanjutkan tradisi pemimpin sebelumnya, yakni perluasan wilayah dengan prioritas melakui wilayah Albania, Asia Kecil dan Falak, serta Hongaria yang sebelumnya terlepas dari kekuasaan Daula Osmania, sama seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2 tadi. Pada masa itu terjadi beberapa peperangan, di antaranya Perang Salib kedua. Dalam peperangan ini beliau mengalami kekalahan, tetapi dengan bantuan putranya akhirnya perang dilanjutkan dan berhasil meraih kemenangan. Situasi negara pun kembali normal hingga dia menyerahkan kekuasaannya kepada putranya, yakni Muhammad II, yang juga dikenal dengan sebutan Muhammad Al-Fatih, yang akan dilanjutkan oleh kelompok 3. Terima kasih kelompok 2. Berikan top untuk kelompok 2. Bisa dilanjut kelompok 3. Tolong sebelum kelompok selanjutnya presentasi, untuk yang lain perhatikan ya, jangan berisik. Baik, teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan timeline masa pemerintahan dari Muhammad Al-Fatih atau Muhammad II. Nah, Muhammad Al-Fatih itu memerintah dari tahun 855 atau 1451 Masehi sampai dengan 884 Hijriah atau 1481 Masehi. Nah, kemudian kita dapat mengambil teladan dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang pertama adalah ilmu dan intelektualitas. Nah, beliau itu menguasai strategi, sains, matematika, dan 6 bahasa. Nah, kemudian yang kedua, keberanian dan visi besar. Beliau menaklukkan kota terkuat di dunia pada saat itu. Kemudian ada keadilan dan toleransi. Nah, beliau ini memberi perlindungan bagi penduduk-penduduk di daerah Konstantinopel dan sekitarnya. Kemudian kerja keras dan keteguhan hati. Beliau berusaha menaklukkan Konstantinopel selama 9 bulan tanpa menyerah. Kemudian pada tahun 1451 Masehi, beliau itu naik tahta kedua setelah sempat menjabat pada usia 12 tahun. Kemudian pada 1491 Masehi, beliau wafat dan digantikan oleh Bayezid II. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kelompok 3 boleh kembali ke tempatnya. Muhammad II atau biasa kita kenal Al-Fatih, yakni Sultan Daula Osmania yang paling terkenal ya. Al-Fatih menerima mandat kekuasaan pada saat dia berusia 12 tahun. Jadi Sultan Al-Fatih ini sudah diberi jabatan pada usianya 12 tahun. Kemudian pada saat berusia 21 tahun, beliau sudah mampu menaklukkan Konstantinopel sehingga mendapat julukan Al-Fatih, sang penakluk. Beliau merupakan pribadi yang sangat mahir dalam hal strategi perang, cerdas, menguasai sains, matematika, dan juga mampu berkomunikasi dalam 6 bahasa, sama yang dijelaskan oleh kelompok 3 tadi. Selain itu, beliau juga merupakan pribadi yang jujur, dermawan, dan mampu menggabungkan antara keadilan dan kekuatan. Beliau merupakan sosok yang senang dengan sejarah. Bahkan, beliau tidak jarang menghabiskan waktu untuk mengkaji sejarah masa lalu. Dalam benak Muhammad Al-Fatih, ia selalu berdiam-diam, kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad. Ketika menggali parit pada perang Khandaq, Rasulullah SAW berkata bahwa kota Konstantinopel akan ditaklukkan oleh tentara Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baiknya pemimpin dan pasukannya.
Nah, atas dasar kabarnya tersebut, Muhammad Al-Fatih berusaha mewujudkannya. Beliau paham Konstantinopel bukan daerah yang mudah untuk ditaklukkan, karena Konstantinopel merupakan pusat peradaban dunia dan tempat yang indah. Adapun berikut usaha-usaha yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Yang pertama, beliau membuat kesepakatan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Magelang, dan Bosnia. Kemudian yang kedua, membuat benteng di Selat Bosporus untuk menutup akses bantuan ke Konstantinopel. Kemudian yang ketiga, mengutus seseorang untuk memata-matai kelemahan dan kekuatan benteng Konstantinopel. Kemudian yang terakhir, beliau memerintahkan Rakan Pasar untuk menemui saudara kandungnya Kaisar Konstantinopel agar tidak mengirim bantuan ke Konstantinopel. Kita juga sering ya mendengarkan kisah-kisah tentang Muhammad Al-Fatih ini. Usaha penaklukan tersebut pun memakan waktu 9 bulan. Sama yang dijelaskan kelompok 3, yang pada tanggal 29 Mei 1493 Masehi, Konstantinopel berhasil ditaklukkan dan Kaisar Palaiologos tewas dalam peristiwa tersebut. Setelah masuk di kota Konstantinopel, Al-Fatih memasuki Hagia Sophia yang saat itu dijadikan sebagai tempat perlindungan para rahib, pendeta, serta masyarakat Konstantinopel. Al-Fatih yang tadi memberikan perlindungan kepada mereka. Dengan kemenangan tersebut, Konstantinopel dijadikan sebagai ibu kota Turki Utsmani dan diubah namanya menjadi Istanbul, yang artinya kota Islam. Namun kemudian kita kenal dengan nama Istanbul. Demikian juga gereja Hagia Sophia diubah fungsinya menjadi masjid, dan di kota ini juga dibangun Topkapi, sebuah istana megah untuk lebih mengenal dan memahami peninggalan sejarah Daulah Turki Utsmani. Kemudian lanjut ke kelompok selanjutnya, kelompok terakhir. Dan ini kelompok 4, Sulaiman 1. Oke, baik, bismillah. Sebelumnya tanpa salah, dari hasil dari diskusi kelompok kami tentang terkait Sulaiman Al-Qanuni. Sulaiman Al-Qanuni berkuasa tahun 1520, hidup tahun 1520 sampai 1566 Masehi atau 927 sampai 970 Hijriah. Nah, Sultan yang memimpin Daulah Utsmani pada puncak kejayaannya, di puncak kejayaan Daulah Utsmani pada saat itu, Sultan yang menguasai 3 benua yang dikenal sebagai pembuat undang-undang. 3 benua ini meliputi Eropa, terus Timur Tengah, serta Afrika Utara. Sultan yang banyak membangun madrasah, masjid, pusat ilmu, dan memperkuat administrasi negara di situ. Nah, untuk timeline perjalanan sejarahnya dalam kepemerintahan, tahun 1520 Masehi, Sulaiman Al-Qanuni ini naik tahta setelah bapaknya Salim I. Di tahun 1520 sampai 1540 Masehi, dia menaklukkan sebuah penaklukan yang sangat besar di wilayah Beograd, Rhodes, dan Hungaria. Terus tahun 1540 sampai 1552 Masehi, reformasi hukum pembangunan masjid dan madrasah. Melakukan reformasi secara besar-besaran pada hukum madrasah dan masjid. Kemudian tahun 1555 sampai 1560 Masehi, melakukan ekspansi ke Afrika Utara, Mediterania, dan Eropa Timur pada saat itu. Kemudian tahun 1566 Masehi, Sulaiman Al-Qanuni ini wafat dan Daulah Utsmani memasuki masa kepemimpinan selanjutnya. Nah, apa nilai-nilai keteladanan yang bisa kita ambil, bisa kita terapkan untuk kehidupan sehari-hari? Yang pertama ada keadilan dan integritas, ya. Yang mana Sulaiman Al-Qanuni ini karena dijuluki Al-Qanuni karena undang-undangnya yang aktif, ya, kemajuan ilmu, membangun pusat pendidikan, ya, di situ. Pemimpin yang visioner, memperluas wilayah dan menjaga stabilitas dan kebahagiaan sosial. Melalui begitu presentasi dari kelompok kami. Jadi terima kasih kelompok 4, bisa kembali ke kelompoknya. Baik, Pak. Perkenalan kelompok 4. Baik, itu dia tadi Sulaiman 1 atau Al-Qanuni, Sulaiman Al-Qanuni. Sebelum ke Sulaiman 1, setelah Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih, itu ada sultan yang menjabat, yakni Bayezid II dan Salim I. Karena tadi kelompok tidak ada yang mempresentasikan, Pak Guru akan jelaskan ke kalian. Bayezid II pada masanya dia termasuk pemimpin yang lemah dan terjadi banyak kekacauan politik, terjadi banyak perselisihan hingga akhirnya tahun 918 Hijriah atau 1512 Masehi, Sultan Bayezid II menyerahkan kekuasaannya kepada Sultan Salim I. Nah, masuklah Salim I. Sultan Salim I merupakan salah satu khalifah yang paling dihormati, giat dan juga pekerja keras. Dengan masa kekuasaan yang singkat, namun beliau juga berhasil mempersiapkan Daulah Utsmaniyah dalam mencapai titik puncaknya, yakni pada masa Sulaiman Al-Qanuni, putra sekaligus penerusnya. Nah,
setelah Salim I dilanjutkan oleh Sulaiman I atau Al-Qanuni. Sulaiman I naik tahta saat Turki Utsmani mengalami puncak kejayaannya. Sama seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 4 tadi, beliau seorang legislator kuno yang berupaya menyempurnakan undang-undang hukum Turki Utsmani sehingga diberi julukan Al-Qanuni atau The Magnificent, pembuat undang-undang yang tertuang dalam kitab Mutakul Abhar atau Mutakul Abdur, Muara Segara Samudra. Dikenal juga dengan Kanun Utsmani untuk lebih mengenal dan memahami jejak sejarah peninggalan Sulaiman I atau Al-Qanuni. Pada masa ini, beliau berhasil membangun beberapa masjid, membangun beberapa madrasah, dan juga asrama belajar, membangun takizah atau tempat memberi makan fakir miskin, juga membangun istana, museum, dan lain-lain sebagainya. Daulah Utsmaniyah telah menjadi kekuatan yang sangat disegani dunia karena penaklukannya yang berhasil menguasai kota-kota besar seperti Madinah, Yerusalem, Damaskus, Baghdad, dan sebagian besar Balkan, serta sebagian besar Afrika Utara. Dengan keberhasilan tersebut, maka pemerintahan dari Sulaiman I ini merupakan representatif puncak kejayaan Daulah Utsmani yang menjangkau sampai 3 benua, sama seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 4. Oke, kita sudah melalui sesi diskusi. Sekarang kita masuk sebelum penutupan. Bapak akan mengadakan evaluasi dan refleksi. Nah, nanti Bapak minta masing-masing dari kalian tuliskan 1 apa yang kalian paling paham dan 1 apa yang paling kalian belum mengerti. Oke? Bapak bagikan kertas. Habis anak-anak tulis evaluasi sudah semua. Ya, kita langsung ke refleksi sekarang. Saya minta masing-masing dari kalian menyiapkan 1 nilai dari tokoh-tokoh Daulah Utsmaniyah tadi sudah kita pelajari sebelumnya. Saya akan tanya. Siap? Siap. Nanti beruntuk ya. Dimulai dari Mas Afid. Oke. Tadi tentang terkait soal apa ini, dia kan banyak pelayanan sosial, maka saya ingin menerapkan teladan dari pemahaman kalau ini peduli dengan sosial. Peduli dengan sosial. Lanjut, saya. Saya sama kita tuh mengambil dari faktor ini, tapi nilai administrasi adil itu adalah keadilan. Kenapa keadilan? Karena saya tidak ingin jadi orang yang adil. Oke, Mas Afrul. Saya mengatakan dari matematik karena dia adalah pribadi yang rajin belajar. Kenapa kok pengen rajin belajar? Agar bisa mencapai Ceritanya apa ya, Mas Afrul? cara belajar. Kalau nilai bagus harus belajar. Ada sama Lanjut, saya. saya mengambil persatuan dan solidaritas. Kenapa? Yaitu yang dapat diimplementasikan dalam motif sehari-hari adalah tidak membuat kelompok yang merendahkan kelompok yang lain. Maksudnya kan ketika kita membuat suatu kelompok tidak merendahkan teman yang tidak sepaham dengan kita. Baik. Bagus. Lanjut, belakangnya Mas Afan. Saya mengambil nilai dari nomor 2, Pak. Ya, kenapa? 2 ini strategi saya disiplin, Pak. Kenapa memilih itu? Karena saya ingin menjadi PRD supaya saya disiplin. Bagus, bagus. Lanjut sebelahnya Mas Afrul. Saya mengambil nilai dari Murad 2 juga Pak, yakni tanggung jawab dan komitmen. Kenapa? Karena saya ingin bertanggung jawab dengan amanah yang telah diberikan kepada saya. Kemudian lanjut Mas Sarah. Saya mengambil nilai dari Madinah 2 yaitu tekad bulat. Nomor 2, nomor 4 ya. Tidak menyerah dalam menyerang pemisahan kelompok. Kenapa? Kan itu perang ya. Kalau kamu kenapa? Ayo, kenapa? Karena saya tidak menyambung. Biar tidak kamu menyerah. Oke, bagus. Lanjut sebelahnya Mas Azhar. Saya ambil dari sifat matematik yaitu sifat jujur. Karena saya ingin selalu jujur dalam segala hal, terutama dalam mengerjakan tugas. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Ya, semoga apa yang kalian ceritakan semoga terkabul dan bisa menjadi seperti sultan-sultan pada zaman Daulah Utsmaniyah. Amin. Oke, baik. Sebelum penutupan, karena tadi Bapak hanya menyampaikan materi tentang sejarah dan masa kebangkitan serta kejayaan Daulah Utsmaniyah. Nah,
Bapak akan memberikan PR pada kalian dikumpulkan di pertemuan selanjutnya, yakni merangkum masa kemunduran Daulah Utsmaniyah. Bisa meringkas tentang sejarah dan tokoh-tokoh yang ada pada zaman kemunduran Daulah Utsmaniyah. Baik, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan baca alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih anak-anak untuk kegiatan hari ini. Bapak minta maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.